Halo guys, kembali lagi bersama saya Yuyun Yunirum sini dari Politeknik Fiksi Input Serang, Prodi D3 Akuntansi kelas AK20A. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini yaitu mata kuliah dari Praktikum Pemeriksaan Akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Kristiani Tidarianti SE. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang audit siklus biaya, pengujian substantif terhadap saldo utang usaha. Yuk kita simak. Deskripsi utang usaha. Utang usaha termasuk sebagai unsur utang lancar. Utang lancar meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek atau 1 tahun atau kurang dari tanggal neraca atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan. Dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar atau dengan cara menimbulkan utang lancar yang lain. Tujuan pengujian substansif terhadap utang usaha. Pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo hutang usaha yang dicantumkan dalam neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan yang mendukung informasi utang usaha yang disajikan dalam neraca. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi antara saldo hutang usaha yang dicantumkan dalam neraca dengan akun hutang usaha dalam buku besar dan selanjutnya ke register bukti kas keluar dan register cek. 2. Membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan. Dalam pengujian substantif terhadap hutang, pada umumnya, pengujian ditunjukkan untuk menemukan kemungkinan adanya unrecorded liabilities. Auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini. Pertama, pengujian analitik. Berikutnya, pemeriksaan bukti pendukung transaksi. Pemeriksaan batas transaksi yang berkaitan dengan hutang usaha, konfirmasi hutang usaha, rekonsiliasi hutang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang usaha yang diterima oleh klien dari krediturnya. 3. Membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo hutang usaha yang disajikan di neraca. Hutang usaha harus disajikan di neraca pada fakta pada tanggal neraca atau dengan kata lain sebesar jumlah yang menjadi kewajiban klien kepada kreditur pada tanggal neraca. Dengan demikian, tujuan pembuktian asersi penilaian tidak berlaku terhadap saldo hutang usaha pada tanggal neraca. Pembuktian asersi kelengkapan hutang usaha lebih ditunjukkan untuk mencari adanya unrecorded liabilities pada tanggal tersebut. Untuk membuktikannya, auditor melakukan berbagai pengujian substantif yang sama ketika membuktikan asersi keberadaan dan keterjadian hutang usaha yang dicantumkan di neraca. Transaksi yang berkaitan dengan timbul dan berkurangnya hutang usaha mempunyai pengaruh yang langsung terhadap perhitungan saldo hutang usaha pada tanggal neraca. Sehingga ketidaktepatan dalam penetapan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan hutang usaha akan berdampak langsung terhadap perhitungan akun hutang usaha dan pembelian. Oleh karena itu, salah satu pengujian substantif untuk membuktikan asersi kelengkapan hutang usaha adalah pemeriksaan terhadap ketepatan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan hutang usaha. 4. Membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Hutang usaha yang ada pada tanggal neraca
merupakan kewajiban klien kepada kreditur pada tanggal tersebut. Untuk membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca, auditor melakukan pengujian substantif berikut ini. Pertama, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang usaha, konfirmasi hutang usaha, rekonsiliasi hutang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang yang diterima klien oleh krediturnya. 5. Membuktikan kewajiban penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Pengujian substantif terhadap hutang usaha diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan untuk membuktikan apakah neracanya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pengujian substantif untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca adalah konfirmasi hutang usaha, rekonsiliasi hutang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang yang diterima oleh klien dan krediturnya, pembandingan penyajian hutang usaha di neraca dengan prinsip akuntansi berterima umum. Baik teman-teman semuanya, jadi itulah tadi pembahasan dari deskripsi hutang, tujuan pengujian substantif hutang, perancangan pengujian substantif terhadap hutang. Jadi semua itu adalah audit siklus biaya pengujian substantif terhadap saldo hutang usaha. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.